Jadi respon kimiawi tubuh Anda itu kalau misalnya dimintai tolong oleh orang itu segera sambut. Nah itu valensinya bagus. Kalau kalian melihat orang yang kesusahan, coba diusahakan ikut membantu. Paling nggak ikut ya empati, ngasih jalan keluar, paling nggak seperti itu. Ya, tidak harus membantu uang, tapi membantu pemikiran itu. Tadi jalan keluar itu sudah valensinya bagus. Ya, ada satu risiko itu valensinya hadapin aja. Jadi itu rangsangan respon dari rangsangan itu sangat menentukan nasib Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kita masuk pada filsafat praktis yang ketiga. Pada filsafat praktis yang ketiga ini, beri topik keberuntungan yang sudah Anda kantongi. Jadi sebenarnya keberuntungan kalian sudah Anda kantongi, cuman kalian tidak tahu. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lebih menarik lainnya, kalian mendapatkan beritahu dari saya. Oke, terima kasih kalian sudah lakukan like dan subscribe. Ini ada sebuah cerita yang menarik yang saya ambil dari kisah Raja Jawa zaman dahulu. Ya, ini untuk supaya kita paham sebenarnya nasib itu seperti apa dan bagaimana sebenarnya kita membawa nasib kita sendiri. Ya. Jadi ceritanya cukup menarik. Zaman dulu ada seorang Raja Jawa punyai dua orang abdi dalam. Abdi dalam adalah staf dalam gitu ya. Namanya yang satu Pamot, yang satu namanya Panjul. Nah, Pamot ini mewakili sifat orang yang cerdas, pekerja keras, jujur, rajin seperti itu. Baliknya Panjul ini adalah pemalas, ya, dia mau cari enaknya saja gitu ya, egois dan seterusnya. Nah, sang raja ini sebenarnya sudah tahu watak-watak dari stafnya itu ya, abdinya itu. Kalau dia melihat Pamot sudah nggak khawatir lagi ya, karena melihat ya tadi karakternya cukup baik tadi. Tapi Panjul ini dia prihatin. Tapi dia pengen coba tes sekali lagi. Dan ini tes yang terakhir, kalau memang dia gagal memang ya sudah nasib di Panjul ini yang memang sudah buruk gitu. Dah pembawaan nasibnya seperti itu ya. Maka dipanggil Panjul ini, panggil ke istana, kemudian diberi tugas untuk sowan ya, menghadap kepada seorang bupati di daerah tertentu. Kemudian dia juga diberi surat. Ini tolong serahkan surat ini kepada Pak Bupati. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, maka si Panjul ini berpamitan mau menjalankan tugas. Tapi dia sendiri sebenarnya setengah hati gitu ya. Setengah hati menjalankan itu. Malas kan, saya orang ini kan pemalas ya. Karena untuk ke sana perlu perjalanan ya paling 1 hari. Dengan menginapnya juga 1 hari, 2 hari 1 malam seperti itu. Maka dia, karena dia tidak menjalankan, maka dia cari Pamot. Dia datang ke rumah Pamot, menyampaikan pada Pamot bahwa Pamot, ini tolong bapak saya ini sakit keras, saya harus menunggu bapak saya, padahal saya ini diutus raja untuk menghadap Pak Bupati. Tolong kamu gantiin ya. Nah ini tentu saja ceritanya ngarang, ngeprank gitu ya. Dan nggak betul-betul sakit gitu. Tapi Pamot percaya begitu saja. Ya udah mana? Udah kamu nungguin bapakmu saja, saya menjalankan tugas. Maka akhirnya tugas itu berpindah dari Panjul ke tangan Pamot. Maka Pamot pun berangkat ya menuju keluar kota ke tempat bupati itu.
kemudian karena ini utusan raja langsung dikawal masuk menghadap sang bupati. Sampai di sana kemudian surat itu diserahkan, dibuka oleh sang bupati, kemudian bupati tersenyum, kemudian diberitahu pada Pamot, Pamot tahu tidak kamu isi surat ini? Oh maaf Kanjeng Bupati, tentu saja saya tidak berani membuka surat itu. Tahu nggak kamu bahwa surat ini bunyinya, siapapun membawa surat ini, maka ambillah dia menjadi menantu saya, dari mantu bupati. Maka terpecut bukan main, Pamot ini tidak mengira mendapat rezeki nomplok menjadi membantu seorang bupati. Nah sekarang bagaimana dengan si Panjul? Nah Panjul ini nunggu-nunggu ini, mana ini Pamot kok nggak kembali? Ternyata dia mendengar kabar bahwa Pamot ini sudah diambil menantu sama bupati. Wah, dia kaget, kecewa, bukan paleng, karena ternyata isi surat itu adalah isinya supaya menjadi diambil menantu sama bupati. Mau dia menyesal bukan main seharusnya, karena dialah yang menjadi memati bupati itu. Nah, karena dia ini tadi orangnya pemalas, ya tidak mau kerja keras, akhirnya dia menjabat yang nasib untung adalah si Pamot. Ini adalah bagaimana seseorang ya mendapatkan nasib baik dan buruk karena sebenarnya perilakunya sendiri ini ya. Dalam dunia psikologi ya, perbedaan antara Pamot dengan Panjul ini adalah perbedaan valensi ya. Jadi pembedaan chemistry dalam tubuhnya itu ketika dia untuk merespon segala sesuatu ya. Nah ini yang menyebabkan orang ini beruntung dan tidak beruntung. Jadi ketika dia respon tadi yang muncul itu responnya seperti Pamot gitu ya, selalu siap berbagi, siap membantu orang ya, siap menjalankan tugas, senang dengan pekerjaan, itu valensinya bagus, maka nasibnya bagus. Sebaliknya yang tadi chemistry-nya valensinya seperti si Panjul tadi, dia selalu ogah-ogahan, cari yang enak saja, yang senang saja, gak mau risiko. Kalau selalu impuls yang muncul seperti itu, biokimianya, valensinya seperti itu, ya itu nasibnya seperti itu. Itulah nasib sebenarnya. Nah sekarang ada lagi keberuntungan. Nah keberuntungan ini juga ya beda-beda tipis dengan valensi tadi, ya dengan valensi tadi. Jadi ada dua macam keberuntungan itu. Ada keberuntungan yang bisa ditiru gitu ya. Ada keberuntungan yang tidak bisa ditiru. Jadi misalnya contoh, Anda dapat undian umroh, ini kan keberuntungan nggak bisa ditiru kan. Walaupun Anda juga sama dengan orang tadi yang ngikutin undian, ya belum tentu dapat. Nah contoh seperti itu. Misalnya ini contoh sederhana, mengantarkan turis gitu ya. Ternyata turis itu orang yang kaya raya, dia mau bagi warisan, tidak punya anak, nggak punya keluarga. Nah kebetulan dia senang dengan layanan kalian gitu, akhirnya dia kasihkan warisan pada kalian. Ini kan bisa jadi seperti itu ya. Ini adalah rezeki nomplok, nggak bisa ditiru. Ada seorang bujang ketemu janda kaya raya gitu ya, dia tariknya pokoknya yang muda, yang keren gitu ya. Nah ini juga nggak bisa ditiru ya. Mungkin kalian sama-sama gantengnya pun belum tentu ketemu dengan tadi janda kaya tadi. Nah, atau misalnya dulu teman SMA kalian tiba-tiba jadi presiden, ya. Bukan temannya jadi presiden, jadi menteri lah gitu, atau jadi gubernur, kan juga nggak bisa ditiru. Kan kalian nggak bisa ngulang lagi. Yang teman sekarang apakah bisa jadi presiden atau jadi gubernur, kan nggak mungkin direncanakan. Nah ini adalah keberuntungan yang tidak bisa ditiru. Ini artinya sudah hokinya. Kita nggak bicara itu, kita bicara keberuntungan yang bisa ditiru, yang bisa dipelajari. Nah ini maka dibagi dua ini, seperti ya dalam tabel ini. Nah ini kita lihat tabel yang sebelah kiri ya. Kalau kalian dilihat video kan di layar kan sebelah kiri itu adalah keberuntungan yang tidak bisa ditiru. Tapi yang sebelah kanan bisa ditiru. Nah ini yang bisa ditiru ini jumlahnya kadang-kadang kecil ya, belum tentu besar kayak tadi rezeki nomplok tadi ya. Ya, bertahap ya, kemudian direncanakan ya. Kalau yang tidak bisa ditiru nggak usah dibahas ya, nggak dibahas. Kemudian kadang-kadang materi, kadang-kadang keberuntungan itu non materi ya.
keberuntungan tadi, apa namanya, mendapat teman yang baik, itu kan non materi, tapi nanti akhirnya juga materi. Dibanding yang ketemu dengan teman yang brengsek, yang utang nggak bayar atau menipu, nah, seperti itu kan kalau ketemu dengan teman baik itu kan sudah keberuntungan, ya. Nah, juga kemudian keberuntungan yang bisa ditiru adalah jangka panjang. Nah, kemudian ada polanya. Nah, ini saya ajarin polanya sekarang. Bagaimana supaya kalian ini hidupnya ini tadi, pertama kalian tiru polanya adalah pola Pamot tadi ya, valensinya valensi Pamot tadi. Jadi respon kimiawi tubuh Anda itu kalau misalnya dimintai tolong oleh orang itu segera sambut. Nah, itu valensinya bagus. Kalau kalian melihat orang yang kesusahan, coba diusahakan ikut membantu, paling nggak ikut ya empati, ngasih jalan keluar, paling nggak seperti itu. Ya, tidak harus membantu uang, tapi membantu pemikiran, itu tadi jalan keluar itu sudah valensinya bagus. Ya, ada satu risiko itu valensinya hadapin aja. Jadi itu rangsangan respon dari rangsangan itu sangat menentukan nasib Anda. Nah, sekarang kalau ada yang sudah punya valensi yang seperti Pamot tadi, sekarang saya beri formulanya agar kalian ini hidupnya beruntung. Nah, ini formulanya cuma sederhana, yaitu seperti dalam rumus di gambar itu, kondisi ideal kali peluang kali energi. Ya, ini faktornya cuma 3. Jadi apa yang maksud dengan kondisi ideal? Kondisi ideal itu adalah misalnya Anda saat ini apa? Misalnya Anda impian hidup Anda menjadi seorang ilmuwan umpamanya. Dan sekarang Anda atau profesional misalnya. Sekarang kalian sudah berada di kuliah di perguruan tinggi. Misalnya gitu. Apakah S1 atau S2, S3 terserah, pokoknya kalian berada di kampus itu adalah kondisi ideal. Karena di sana semua tersedia, ya. Kalian punya status untuk bisa menjadi profesor, menjadi doktor, ya. Kalau orang nggak pernah ada di perguruan tinggi, ya nggak mungkin dia jadi seorang ilmuwan kan seperti itu. Nah, tetapi kondisi ideal itu belum tentu, tidak semua mahasiswa yang punya kondisi bisa kuliah di perguruan tinggi itu menjadi seorang yang sukses, karena tergantung yang faktor kedua peluangnya, dimanfaatkan peluang itu di sana. Misalnya di sana ada perpustakaan, tidak semua mahasiswa masuk perpustakaan, kalau masuk pun juga nggak cukup, ya, waktunya nggak cukup, maka berarti memang perpustakaan nggak perlu besar karena tidak semua mahasiswa memanfaatkan peluang perpustakaan itu. Di sana ada seminar, diskusi, simposium, kalian manfaatkan nggak peluang itu? Nah, itu kalau tidak kalian manfaatkan juga percuma, kalian punya kondisi ideal. Kemudian di sana ada dosen-dosen senior yang bisa kalian jadikan mentor. Nah, kalau nggak kalian manfaatkan juga percuma juga. Ya, biar kalian menghindari dosen malah begitu. Karena dosen itu malah justru deketin kalian. Terutama dosen yang punya keahlian tertentu itu kalian deketin, kalian model, kalian jadikan mentor. Nah, ini yang kalian manfaatkan peluang. Nah, makanya juga yang menentukan adalah yang ketiga adalah energi. Ya, daya dorong kalian tadi, valensi tadi, kembalinya tadi ya, itu seberapa besar gitu ya. Kalau energinya lemah, ya untuk sukses ya percuma. Ya, nah ini ada formulanya. Jadi untuk beruntung itu, untuk mendapatkan nasib baik dan mendapatkan keberuntungan itu ada polanya, kemudian ada formulanya. Kalau kalian lakukan, hidup kalian beruntung. Dan kalau tidak kalian lakukan, berarti nasib kalian memang buruk. Jadi yang menentukan adalah kalian sendiri. Maka sebenarnya keberuntungan itu sudah ada di kantong kalian sendiri. Sampai ketemu pada filsafat praktis yang keempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.